kadang kita bisa dibilang sama orang, anjir lu aneh banget tuh. Lu difitnah, lu dikata-katain, lu ditipu, lu dihianatin. Kok bisa mengampuni? Lu diem aja, lu nggak balas. Iya, kayak Bio pernah ilustrasi tentang cerita siapa Paus yang mau ditembak. Sebenarnya pertanyaan bukan bisa atau tidak. Iya. Mau atau enggak. Mau atau enggak. Tuh. Teolog, teologi berbicara. Bicara teologi. Nah, hari ini kita juga mau ngomong ini tentang mengerjakan Keselamatan. Oke. Mantap Iya ya. kan? Kalau kemarin kita ngebahas Yesus berinkarnasi, memberikan kita keselamatan. Nah, keselamatannya mau diapain nih kan gitu. Iya kan? Apakah keselamatan selama ini orang cuma ngomong gini, terima Tuhan Yesus, selamat gitu. Nah, terus mau ngapain gitu loh. Kalau cuma gitu doang berarti Kristen jadi agama murahan dong. Iya. Iya kan? Oke. Gampang banget masuk surga. Banyak orang yang bilang mau masuk surga, ada oknum-oknum yang bilang kalau mau masuk surga, masuk Kristen aja gampang kok, cuma terima Yesus. Terimanya itu loh yang kita harus bahas hari ini. Nakal juga. Iya dong. Lanjut. Nasional radikal enggak lah. Silakan Bapak pilih. Oke. Jadi ya mungkin bukan cuman orang yang masuk Kristen, orang Kristen sendiri juga dia mikir cukup terima Yesus sudah Aman. Karena dari yang gue tahu keluarga gue ada penganut one save always save. Wih. Sekali selamat tetap sama. Hyper grace. Itu benar sih di kita ngomong. Iya. Cuman Aplikasinya gimana nih? Betul. Ya, gue pengen ambil dari Filipi 2 ayat 12 ya. Dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, gitu ya. Intinya bukan saja seperti waktu aku masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, gitu. Nah, dikatakan di situ kalau bahasa aslinya kerjakanlah gitu ya. Iya. Keselamatanmu itu bahasa Inggrisnya work out. Ya. Ya, itu dia adalah udah pasti kata kerja, verb gitu ya. Dan kalau bahasa aslinya adalah katergazomai. Gazomai ya, yang memiliki arti mengerjakan, to work fully, mengerjakan sepenuhnya ya. Sampai mencapai sesuatu kurang lebih. Accomplish by implication, to finish, fashion juga. Ya, jadi itu benar-benar mengerjakan bukan setengah-setengah. Benar. Tetapi mengerjakan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga. Nah, artinya kalau dikatakan kerjakan keselamatan, oke, kita udah diberikan keselamatan. Benar. Keselamatan itu sudah diberikan. Tetapi keselamatan itu ada tugas di dalamnya. Oke. Ya, karena jelas kalau dibilang mengerjakan, berarti ada tugasnya. Ada PR. Ada PR-nya, ada tujuannya. Gitu. Nah, jadi keselamatan betul sudah diterima. Tapi tetap kita harus mengerjakan tugas dari keselamatan itu. Sampai accomplish lagi. Sampai accomplish. Accomplish-nya kapan? Nah, accomplish-nya kapan? Ya kalau kita udah nyampe surga lah, sampai kapan lagi? Nah, itu. Gitu. Jadi kalau dibilang kamu udah selamat, ya benar saat terima Yesus kan. Tapi kita harus ingat, bukan berarti keselamatan itu kita bukan diskreditkan ya, kita abaikan dalam arti, bukan diabaikan, sorry. Kita main-mainin keselamatan. Oh iya. Oke. Ya dengan hidup pesta pora segala macam. Gitu kan Paulus juga bilang, oke, bukan berarti lu nggak buat dosa lagi. Gitu loh, dengan lu nggak melakukan hukum Taurat. Apakah kita masih berdosa? Enggak, kan kita udah ditebus. Benar. Gitu. Begitu sih kalau dari gua. Benar sih. Jadi ya itu lah ya, keselamatan tuh bisa hilang ya. Iya. Kita percaya itu. Benar-benar. Keselamatan bisa. Mungkin pertanyaannya, wah gak aja susah banget nih kan. Ngerjain keselamatan sampai misi selesai kan. Iya. Kagak bisa mabok, gak bisa
nakal-nakal, nonton yang tidak. Iya, bahkan bukan nonton ya, kata Tuhan, lu mikir di pikirannya udah berzina ya. Iya, kayak susah banget kan. Nah mungkin memang bahkan banyak yang skip untuk masalah topik ini nih, ya kan? Aduh nanti dulu deh, kan gitu. Santai dulu. Nah, yang penting udah Kristen dulu deh. Gitu. Kita bisa bilang memang mengerjakan keselamatan susah. Betul. Ngomongin tentang etika Kristen, moral Kristen susah banget. Nah tetapi yang tadi Bill baca tadi di Filipi 2 ayat 12, kita akhirnya punya clue di ayat berikutnya. Iya. Kita bisa dapetin agar kita bisa melakukan hal itu tuh memang susah, tetapi yang amazing ini adalah di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu. Jadi Allah yang mengerjakan dalam kamu. Nah kata Allah mengerjakan, itu katanya itu ada kata yang namanya, gue lupa lagi. Namanya energeo. Itu. Energi itu bisa nanti diserap jadi namanya energi. Iya. Jadi kita bisa mengerjakan keselamatan, dapat energi daripada Allah sendiri. Dapat kemampuan dari daripada Allah sendiri. Makanya Kisah Rasul 8 dibilang kan kuasa. Kamu akan menerima kuasa gitu kan. Kuasa itu dia dinamis gitu kan gitu. Jadi kita memang nggak bisa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita punya energi itu. Itu. Kayak gitu. Cakep itu. Energi untuk bisa melakukan namanya kerjakan keselamatan. Susah kalau kita nggak punya tinggal dalam Tuhan. Makanya Yesus kunci cuma satu nih untuk ngomongin hal yang keselamatan di Lukas 15 ya. Tinggallah di dalam aku, kan? Dan aku di dalam kamu. Udah selesai deh itu. Dan firmanku ada dalam kamu. Dia dengan kata lain ya. Ketika lo jadi orang Kristen untuk mengerjakan keselamatan, emang kelihatannya sulit gitu. Tetapi ketika lo di dalam Tuhan, ya itu lo bilang lo punya kayak satu support system, energi sehingga lo mampu untuk mengerjakan tersebut. Iya, memang aneh. Kadang kita bisa dibilang orang anjir lu aneh banget tuh. Lu difitnah, lu dikata-katain, lu ditipu, lu dihanatin. Kok bisa mengampuni? Lu diem aja, lu nggak balas. Iya, kayak Bill pernah ilustrasi tentang cerita siapa Paus yang mau ditembak tuh ya. Iya. Udah ditembak malah. Udah ditembak nih. Sama Mehmet gitu kan. Akhirnya orang normal nih ya, wah balas dendam. Ya, apalagi Paus itu kan juga salah satu yang berkuasa gitu. Malah pengampuni ya. Ini ya. Orang bilang nggak masuk akal, orang gila kali. Betul. Emang gila karena kita punya energi daripada Allah. That's right. Terus yang Ade Irma tuh anak meninggal satu-satunya, yang sama mantan pacarnya itu pertama kecewa, tapi ketika dia dapat kayak ilham dari Tuhan, kan dia ngomong sendiri gini, saya berdoa dan sih Tuhan ngomong gini, gitu. Kau bisa mengampuni karena aku kasih kekuatan buat kamu. Akhirnya dia sampai saat ini sering kunjungin orang yang ngebunuh anaknya di penjara. Didoain sama dia. Itu kalau bukan kasih nggak bisa itu. Mustahil. Tuhan yang mengerjakan tuh nggak mungkin. Benar. Makanya benar tinggal dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain kalau teman-teman mau mengerjakan keselamatan, misalkan kayak mau mengampuni orang, ya yang kalau mau tidak membalas dendam dan segala mungkin sulit dan segala macam. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, percaya ada kekuatan yang ada energi yang memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan keselamatan itu. Sebenarnya pertanyaan bukan bisa atau tidak, mau atau enggak. Mau atau enggak. Betul. Kalau kita udah tinggal dalam Tuhan pasti bisa. Tapi kita mau atau enggak, karena yang sulit itu adalah kayak bangun hubungan. Sama kayak orang kaya yang datang ke Yesus kan. Iya, bener. Bukan bisa apa nggak bisa. Mau apa enggak nih? Mundur doi kan. Mundur ya. Tidak deh. Mungkin saham Bitcoin ini gede banget kali ya. Mungkin kriptonya lagi beranak tuh. Iya. Jadi mundur ya. Iya benar. Jadi bagus banget nih bahas tentang mengerjakan keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatan itu mudah asal kita ada dalam Tuhan. Iya. Gitu. Tuhan pasti mampukan. Amen. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya dalam channel Millennial Bapak. God bless you. God bless you.